Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatu wa huwa mawalliha fastabiqul khairati ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita diberikan hidayah agar kita selalu taat dan patuh kepada aturan Allah. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengirimkan salawat dan salam kepada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berdasarkan dengan surat 2 ayat 148. Silakan baca tuh. Maria lagi telepon. Sana baca. Sana. Lagi di sini. Hamanya di Maria minta apa? Mana kek? Ini udah masuk ke dalam. Mana? Oh ini nih. Halo. Siap. Kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah kuasa. Ya, kalau kita perhatikan juga ayat kita bersama bagi yang mati. Ini sudah tidak baik. Ini udah jadi Yang ia menghadap kepadanya. Hatin kemarin kayak kamu mau husna 4 tahun. Di setiap manusia itu tidak ada kiblat. Iya betul. Jadi tiap manusia ada sendiri. Apa itu maksudnya? Ada orang yang hanya percaya kepada keyakinannya bahwa menyembah berhala itu lebih baik, percaya ke dukun itu lebih baik, bisa mengakibatkan dia bisa menjadi selamat dan kaya. Makanya ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah kamu, ada yang menyembah berhala. Itu semuanya tinggalnya Tuhan. Maka dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kebaikan itu barangkali yang kebaikan baru merasakan bahwa dia selamat. Jadi orang-orang yang dan diantaranya orang-orang Islam yang sesuai dengan keyakinan masing-masing bahwa dia menyembah Allah. Yang lain menyembah yang lain. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah sehat, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah. Nanti di hari kiamat orang-orang ini akan dibangkitkan, akan mereka itu akan orang yang musyrik sesama orang musyrik, orang zalim sesama orang zalim, orang yang menyembah gunung akan dia menyembah gunung. Dan semuanya itu dia tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa dia menyembah selain daripada Allah? Nah, ini yang dimaksud dengan kiblat masing-masing. Hari ini kita mau meluruskan orang-orang yang seperti itu agar dia menyembah Allah. Itu maksudnya. Nah, jadi di hari kiamat ini dia sesuai dengan
amalannya masing-masing. Kalau dia misalnya percaya menyembah setan, ya dia akan menyembah setan. Akibat daripada sesembahannya itu, maka dia merasakan kok tidak ada apa-apanya, tidak selamat dia. Tidur kayak gitu. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah berhala. Itu nanti di hari kiamat mereka itu akan berkelompok-kelompok sesuai dengan sesembahannya. Jadi kalau dia minta pertolongan kepada Allah, tidak bisa. Kenapa? Dia sudah menyembah yang lain. Jadi dimanapun kamu berada, maka pasti Allah akan menghimpun kamu sekalian di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu semua orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan sesembahannya semasa hidup di dunia. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini masalahnya. Manusia itu tidak mengerti masalah hidupnya. Iya, betul. Inilah yang perlu kita luruskan. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Sekarang Anan. Anan, ayo. Anan, ayo. Anan lah. Nenan. Nenan, tunggu. Nenan. Allah berserta orang-orang yang kuat dan orang-orang yang berbuat kebaikan dan mewujudkan ketakwaannya kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Jadi di surat 16 ayat 128, ini ayat yang terakhir, ini surat 16 ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa, dia tidak menyembah yang lain, dia pasti menyembah Allah. Inilah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu. Tapi kalau orang-orang yang menyembah selain dari Allah, maka di hari kiamat itu dia akan muncul dengan Tuhan-Tuhannya masing-masing. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang menyembah yang lain tidak akan sama dengan orang-orang yang bertakwa itu. Orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat baik ketika hidup di dunia, yang mewujudkan ketakwaannya kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini maksudnya dengan takwa itu. Takwa itu artinya taat, patuh, tunduk kepada Allah dan takut agar menjadi orang yang melanggar perintah Allah. Taat, patuh, tunduk hanya kepada Allah. Takut dia akan siksa neraka. Itulah manusia yang bertakwa itu. Kita lanjut baca. Bukan demikian sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Ya. Ayo ke sini. Balam an aufu bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Shadaqallahul azim. Surat 3 ayat 76. Bukankah demikian? Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya? Siapa yang mendapati janji yang dibuatnya? Kalau janji yang dibuatnya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu janji ikrar. Kalau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah yang harus diikuti. Ya siapa yang mendapati janji itu? Walaupun dia sudah Islam, kalau tidak mendapati janji juga tidak termasuk di antaranya. Dan takwa
dan bertakwalah. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yang disukai oleh Allah itu adalah orang yang tidak pernah mungkir janji. Yang disukai Allah itu adalah orang-orang yang menepati janjinya. Itu buat Kalau tiada Tuhan melainkan Allah, dia tidak menyembah yang lain, tetapi menyembah Allah. Kalau dia mengikuti ajaran Nabi, dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi itu ketika dia hidup. Itulah orang-orang yang disukai oleh Allah. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Jadi janji itu ada di antara disaksikan oleh manusia dan juga janji yang disaksikan oleh Allah. Kita lanjut. Bimbing bisa tiap hari aku. Hah? Tim. Baca, baca. Ayo Mariam. Siapa yang baca-baca ini? Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya. Di surat 5 ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junnahun fima ta'imu izamat taqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman. Nah, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tidak ada dosa. Dan mengerjakan amal soleh, amalan yang soleh sesuai dengan petunjuk Allah itu. Karena mereka memakan yang telah mereka makan dahulu. Nah, dahulu dia memang memakan sembarangan, mungkin memakan riba atau memakan uang korupsi segalanya. Ya kan? Sudah itu dia beriman kepada Allah, memakan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, setelah itu dia bertakwa dan beriman, tidak mau dia melakukan sesuatu yang buruk itu yang dilarang oleh Allah itu, maka dia bertakwa dan beriman, tidak ada dosa. Dan mengerjakan amalan-amalan saleh, terus mengamal amalan saleh terus. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman sampai mati, sampai akhir hayatnya bertakwa dan beriman bertakwa kemudian. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau saya banyak dosa saya, ya bertaubat, ya kan, beriman kembali kepada Allah. Kemudian beriman lagi sampai mati. Tidak ada dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Nah, inilah kira-kira perintah Allah itu. Peringatan Allah kepada orang-orang yang sudah berdosa. Kemudian harus dia beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa. Tetap beriman dan bertakwa sampai akhir hayat. Lanjut baca. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tuhan menamakan Al-Quran dengan Alkitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak cukup diartikan dengan takut saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an. Jadi maksudnya Al-Qur'an. Ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau orang tidak punya kitab dan mempelajari Al-Quran, bagaimana mau bisa menjadi petunjuk? Bagaimana biasa bertakwa? Sebab itu persyaratannya menjadi orang yang bertakwa itu adalah membaca kitab itu. Nah, Tuhan menanamkan Al-Quran itu dan Alkitab itu yang
di sini berarti yang ditulis, ya, kitab yang tertulis itu sebagai syarat bahwa Al-Quran itu diperintahkan untuk yang ditulis, ya kan? Al-Quran yang ditulis nih, ada Al-Quran yang tidak tertulis. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah, ya, memelihara diri dari siksa Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan tidak cukup diartikan dengan takut saja. Nah, berarti memelihara diri dari kesiksaan Allah itu kemana caranya? Mempelajari kitabnya, memperdomani kitabnya, itu baru memelihara diri dari siksaan Allah itu. Kemudian setelah dipelajari, mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam kitab yang dibaca tadi, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah tadi. Yang berarti kita dengan takut, tidak cukup takut saja, saya takut kepada Allah. Takut itu harus dibarengi dengan mempelajari kitab itu. Nah, kalau kita tidak ngaji, bagaimana mau bisa tahu bahwa kita itu ada larangan dan perintah Allah dalam Alkitab sendiri? Kita lanjut. Tinggal Galuh dong. Galuh kamu dong. Bacain dong. Bacain dong. Mana? Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang. Adim jangan main air. Ya, Nggak lupa nutupnya masalahnya. ya, hudal bayani linnasi wa hudal raul muttaqin. Ya, Al-Quran ini kata Allah penerangan bagi seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu untuk seluruh manusia, bukan orang Islam saja, tetapi untuk seluruh manusia. Dan petunjuk pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk manusia semuanya. Tapi manusia itu ada yang tidak menyembah Allah. Nah, jadi berarti dia di luar dari peringatan Allah itu sendiri. Nah, kemudian kalau Quran itu sudah menjadi sebuah petunjuk, menjadi budaya hidup manusia, maka itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Kemudian surat 20 ayat 113 itu, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Dan yang demikianlah kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali. Kata Allah, berulang kali diterangkan kepada manusia itu. Di dalamnya sebagian dari ancaman, ada peringatan, ada ancaman agar mereka bertakwa, ya kan? Agar mereka bertakwa. Al-Quran itu tak lain adalah menimbulkan peringatan pada manusia. Jadi manusia itu di dalam kitab itu adalah ancaman dan peringatan. Jadi kalau ancaman Allah, kalau kamu tidak bertakwa, kamu masuk ke dalam neraka, itu ancaman. Sudah semua baca ya? Demikian saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap menjadi manusia yang selalu beriman dan bertakwa, sampai akhir hayat. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, bro. Tim, gendong nih. Tim,